Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Perempuan Lawean, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Motor benar-benar berhenti 3 meter dari pohon beringin yang tumbuh berjajar 2 batang sama besar. Aku menggigit jari yang beku. Tina masih saja memegang erat ujung jaketku. Sebentar, aku minta bantuan dulu kalau bisa, ucapku menenangkan Tina. Ku cari kontak Bayu. Sebelumnya aku lihat jam pada sudut kiri ponsel menunjukkan angka 01.30. Semoga ia masih terjaga. Halo Bay, sudah tidur? Iya. Kamu baik-baik saja? Suara Bayu terdengar berat. Aku tak jauh dari pohon beringin kembar. Motorku mogok. Kamu bisa jemput ke sini? Kamu dibawa ke sana? Sial. Aku segera ke situ. Tunggu. Teriak Bayu membuatku tak sempat menjelaskan alasannya. Panggilan terputus, tetapi setidaknya ia akan datang. Semoga tidak sendirian. Tina menatapku penuh harap. Saat ku jelaskan Bayu akan datang, wajahnya pun sumringah. Bayu gak balik ke Jakarta? Tanya Tina, memecah keheningan yang membawa suasana entah. Enggak, dia buka usaha toko sembako, sahutku. Oh, Tina terdiam. Sepertinya ia pun merasakan hal yang sama denganku. Tengkuk meremang seiring dengan aroma anyir yang menguar. Lampu motor masih menyala, menyorot ke depan, tepatnya ke arah pohon beringin yang berada di kanan jalan. Hembusan angin dari belakang membawa hawa panas yang sangat kukenal. Ya, hawa di mana saat sosok itu datang. Ku cekal lengan Tina agar tidak kabur. Namun sepertinya ia pun tak bisa bergerak. Kakinya gemetar, tubuhnya kaku. Sar, ia berucap sambil berlinang air mata. Aku tahu sosok itu ada di sebelah kanan kami, memandang dengan bola matanya yang hitam dan cekung, kulit kisut dan pucat. Siapa lagi kalau bukan hantu Bang Syam? Bantuan datang ketika aku nyaris pingsan. Untunglah Bayu bersama beberapa orang termasuk Mas Har. Mereka langsung memapah Tina yang sejak tadi tak sadarkan diri. Bayu mengecek kondisi motorku, tetapi katanya tidak ada masalah. Kenapa nggak memberitahuku kalau mau menjemput Tina? Bisik Bayu. Aku buru-buru, sahutku dengan napas yang tersenggal. Ayo cepat pulang. Bayu, kamu bawakan motor Sarah saja, sekalian antarkan dia pulang. Biar Tina sama aku, perintah Mas Har tergesa. Bayu membantuku berdiri. Tina yang masih setengah sadar dibantu Pak Kusno naik ke boncengan motor. Minyak angin dioleskan ke pelipisnya dan sedikit di pucuk hidung. Sudah siap? Bismillah, kita jalan bareng-bareng, gak usah ngebut, ujar Mas Har sambil menyalakan motor. Pegangan Sar, ucap Bayu sebelum menarik tuas gas. Gak usah, tolakku. Jangan ngeyel, buruan, takutnya ngerem mendadak. Oceh Bayu yang membuatku kesal. Oke, sudah.
Kami pun meninggalkan area yang sempat membuatku tak bisa berbuat apa-apa. Beberapa saat yang lalu, Tina langsung pingsan melihat kemunculan sosok tersebut. Aku menahan kepalanya agar tidak tertantuk tanah, sementara napasku sendiri tercekat. Jantung memompa darah begitu cepat, sampai-sampai kepala ingin meledak. Aroma tak sedap itu terus menusuk-nusuk indera penciuman. Jangan melamun, tepuk Bayu pada jariku. Enggak, tukasku cepat. Sudah hampir sampai. Untunglah kalian gak kenapa-napa, ujar Bayu. Aku nyaris pingsan. Bahkan Tina sudah tak sadar duluan. Kamu bilang gak apa-apa, sungutku. Bukan begitu maksudku. Sudahlah, begitulah. Aku pikir kamu dibawa ke sana saat tidur, makanya aku mencari bantuan. Kebetulan Mas Har sedang jadwal ronda, jadi ku ajak serta, papar Bayu. Tumben akhir-akhir ini ronda kembali berjalan. Apa kamu tahu sesuatu? Tanyaku. Motor berhenti di halaman. Ayam menyebut kami dengan wajah cemas. Besok aku ceritakan. Sekarang istirahatlah. Jangan berpikir aneh-aneh dan berbanyak doa, pesan Bayu setengah berbisik. Usai mengantarkan Tina masuk ke rumah, mereka berpamitan. Ayah menatapku dengan khawatir. Apa terjadi sesuatu? Kenapa Tina lemas begitu? Motor kami mogok dekat beringin kembar. Untung Bayu, Mas Har, dan Pak Kusno segera datang, jawabku. Nah, kamu sudah siuman? Tanyaku dekat telinganya. Ia mengangguk. Mau ku antar ke kamar mandi? Tawarku. Ia pun menggeleng. Ya sudah, ayo ke kamar. Tidur di sini dulu, besok baru pulang ke rumah nenek, ucapku menariknya ke kamar. Tina beringsut pelan. Terlihat lututnya yang masih gemetaran. Aku memapahnya menuju ke kamar. Kemudian ku antarkan ia ke ranjang. Matanya sudah kembali terpejam. Entah kelelahan atau memang sangat mengantuk. Ku tanggalkan jaket lalu menyusulnya berbaring. Kulirik jam kecil pada nakas sudah pukul 2.15. Aku menguap panjang. Tak lama mataku ikut terpejam di samping Tina. Samar terdengar langkah kecil di luar pintu kamar. Tak lama ketukan ringan pun berulang. Aku tak peduli. Tubuhku sudah sangat lelah dan mengantuk. Ku abaikan siapapun itu yang mengganggu. Saat aku bangun, Tina sudah pulang ke rumah nenek. Ayah pun tidak ada. Mungkin menyusul ke sana. Aku segera membersihkan diri lalu membuat sarapan. Masak paling sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi. Sekitar jam 10 Bayu datang. Sesuai janji, ia akan menceritakan hal yang semalaman urung dikatakan. Ternyata beberapa warga sudah terganggu dengan kehadiran sosok hantu Bang Syam, ucap Bayu dengan pelan. Siapa saja? Tanyaku menautkan alis. Banyak, termasuk Mas Har, saut Bayu. Mas Har? Aku pun kaget. Iya, kata Mas Har. Bang Syam dulu memang sering nongkrong di warungnya. Suatu malam, saat warung sedang sepi, ia dikagetkan dengan kemunculan sosoknya yang duduk di bangku pembeli. Itu sebabnya sekarang jam 9 malam warung sudah tutup. Mbak Ju ketakutan, papar Bayu. Apa keluarganya sudah tahu? Entahlah, tapi sepertinya belum ada yang memberitahu. Banyak yang segan dengan Pak Benu. Aku mengangguk paham. Pak Benu termasuk orang yang tidak percaya hal-hal di luar nalar, termasuk saat kematian anaknya. Ia tidak menduga yang aneh-aneh. Padahal bisa dikatakan meninggalnya Bang Syam mendadak, pas malam pertama pula. Kamu sendiri bagaimana?
Tanyaku melirik Bayu. Apanya? Pernah bertemu sosoknya? Bayu terdiam. Enggak. Aku sudah lupa seperti apa wajahnya. Lagi pula, apa urusannya ia menggentayangi aku? Timbalnya kemudian. Kemarin dia muncul saat motor mogok. Itu sebabnya Tina pingsan, gumamku. Tina pingsan? Bayu berkerut heran. Iya, bagaimana enggak? Pulang-pulang disebut mantan suami. Ucapku tersenyum kecut. Ya, mungkin karena belum nyewu, gumam Bayu. Memangnya kenapa? Sergaku. Yang aku tahu, nyewu atau 1000 hari adalah tahapan ke-7 pembusukan jasad. Waktu dimana tulang berkumpul bersama sebelum akhirnya melebur dengan tanah. Saat itulah hubungannya dengan dunia benar-benar telah terputus. Jelas Bayu. Aku gak ngerti lah, decakku. Bayu tersenyum. Mau aku kasih tahu, ini ilmu dari kakek buyutku. Percaya atau tidak, itu hakmu. Aku diam. Bayu menafsirkan sebagai jawaban bahwa aku siap mendengarkannya. Dalam tradisi kita, setiap orang meninggal diadakan selamatan hingga 7 hari. Kemudian disusul 40, 100, mendak, terakhir nyewu. Konon hal ini berkaitan dengan proses pembusukan jasad secara normal sebelum akhirnya melebur dengan tanah. Tahapan pertama 3 hari setelah jasad dikuburkan. Saat itu diyakini jasad mulai membengkak. Tahap kedua, hari ke-7, di mana pembengkakan menuju puncaknya hingga kemudian meletus. Daging terburai, hancur dan membusuk. Tahap ketiga setelah 40 hari. Proses pembusukan diikuti pergerakan tubuh secara perlahan namun pasti. Kepala perlahan mulai tegak seperti halnya lutut. Sementara pada hari ke-100 yang menjadi tahap keempat, tubuh yang membusuk berubah menjadi seperti orang duduk tegak dengan lutut tertekuk ke atas. Pada tahap kelima atau setahun setelah kematian, lambat laun kepala akan mencapai lutut. Setahun kemudian atau tahap ke-6, setelah semua daging sudah hancur tak tersisa, kaki jenazah akan tertekuk sampai ke bawah pantat, sedangkan kepala menyatu dengan lutut. Jika diamati, gerakan tulang dalam proses pembusukan ini akan sama dengan gerakan pertumbuhan jabang bayi dalam alam kandungan, namun dengan arah yang terbalik. Itu sebabnya acara selamatan layak kita laksanakan untuk mendoakan mereka agar terang jalannya. Aku memijit kening. Penjelasan Bayu terlalu panjang, tetapi cukup menambah wawasan. Selama ini aku pikir pengajian hanya sekedar kirim doa. Ternyata serumit itu pemikiran orang-orang terdahulu. Kamu sudah melihat tanda ubahnya lagi? Bisik Bayu mengagetkanku. Tatapannya tertuju pada Tina yang tengah menjemur baju di tepi halaman. Belum, aku menggeleng. Menurutmu, apa Tina menyadari kalau dia memiliki tanda bau lawean? Tanya aku. Aku gak yakin, tapi lambat laun pasti dia akan menyadarinya. Apalagi suami ketiganya pun meninggal dalam hitungan bulan saja setelah menikah. Pandangan kami ke arah yang sama. Tina merasa ditatap dari jauh. Wanita itu pun melambai. Tak lama langkahnya sedikit tergesa mendekati kami. Sudah lama, Bay? Sapanya pada Bayu yang canggung. Belum. Kamu sudah sehat? Balas Bayu. Sudah. Makasih ya. Semalam sudah menolongku dan Sarah. Tina mengambil duduk di undakan tangga. Entah kenapa sekilas tadi pandangannya terhadap Bayu sedikit berbeda. Dulu kami memang berteman akrab. Bertiga sering berangkat dan pulang sekolah bersama. Sejak SD, Tina sudah terlihat cantik. Banyak anak laki-laki yang mendekatinya.
Tetapi ia tampak biasa saja. Paling parah, ia menjadi rebutan hingga memicu perkelahian. Bertolak sekali dengan diriku. Jika ada yang kalah dalam permainan, anak lelaki akan menjodoh-jodohkannya denganku. Bisa dipastikan anak yang kalah tersebut akan kesal dan memarahiku habis-habisan. Kalau sudah demikian, aku akan lebih murka dan menampari wajah mereka. Itu sebabnya selain karena wajah yang jelek, sifat galak yang membuat anak lelaki malas berdekatan denganku, ya begitulah. Kecuali Bayu. Ia pendiam dan tidak memiliki banyak teman. Jika terpaksa berangkat dan pulang sekolah sendiri, tidak jarang uang sakunya dipalak anak-anak nakal. Sering aku memarahinya. Uang itu haknya, jadi harus dipertahankan. Namun omelanku tersebut justru membuatnya babak belur, kena hajar. Sejak saat itu aku tidak pernah membiarkannya jalan sendirian. Sarah, panggil Bayu melambaikan tangan. Ia sudah bangkit berdiri di hadapanku yang membisu. Apa? Aku mau pulang, pamitnya. Oh, oke. Tina menyingkir memberi jalan pada Bayu. Sesaat ku perhatikan wajah Bayu tertunduk, menghindari tatapan Tina. Kapan-kapan boleh aku mampir tokomu? Izin Tina. Tentu, mampirlah. Ajak Sarah, dia malah belum mampir sama sekali. Senyum Bayu terkembang. Tina mengangguk puas. Bayu pun meninggalkan halaman dengan gegas. Bayu sekarang berbeda ya, ucap Tina setelah sekian detik kami tak membuka suara. Biasa saja, timpalku dengan datar. Ih, beda. Sekarang sudah gak culun. Gak seculun dulu. Tawa Tina, aku malas meladeni. Nah, panggilku. Iya. Rambutmu, aku ragu mengatakannya. Namun kulihat rambut putih itu terlihat sangat jelas. Jumlahnya tinggal 4. Posisiku berada di atas lincak. Sementara Tina duduk di tangga dengan rambut terurai. Warna uban begitu mencolok karena tumbuhnya memisah dengan helaian rambut lainnya. Kenapa rambutku? Ia langsung menggaruk kepala. Enggak, belum keramas. Lagi-lagi aku tak kuasa menanyakannya. Iya belum, tadi dingin banget. Sudah ya, aku pulang dulu, pamitnya. Ku tatap kepergiannya, hati kesal bukan kepalang. Sial, kenapa sih susah sekali menanyakan hal sepele seperti itu? Aku meremas mulut dengan gemas. Lain kali akan kutanyakan lagi. Harus berani. Selama di kampung, Tina tidak melakukan pekerjaan apapun. Katanya uang warisan Pak Adi masih cukup untuk biaya sekolah Sukmo dan kebutuhan sehari-hari. Setelah melakukan pekerjaan rumah, ia akan main ke rumah, berlama-lama di teras setelah bosan pulang. Begitu terus, sampai pagi ini ia mengajakku ke kota. Aku mau cari supplier pakaian. Di dekat tokonya Bayu ada jas kosong. Biaya sewanya murah. Akan ku ambil untuk dagang baju, tuturnya bersemangat. Karena tidak ada pekerjaan, aku mengantarnya ke pusat kota. Di sana memang banyak agen dan distributor. Ya, aneka kebutuhan. Jarak yang cukup jauh membuat kami pulang selepas asar. Aku sedikit gelisah mengingat pohon beringin kembar dan kejadian malam itu. Meski motor kulajukan dengan kecepatan tinggi pun, melewati sana sudah jelang maghrib. Sar, hati-hati, bisik Tina saat azan maghrib mulai berkumandang di kejauhan. Iya, aku tahu. Lewatin itu ngebut aja, sambungnya. Jadi mau ngebut apa pelan? Ketusku. Yang ngebut tapi pelan-pelan, racau Tina. Aku menggeleng kesal. Klakson telah kubunyikan, lampu motor menerangi jalan yang mulai remang-remang. Tina mulai was-was. Ia menggenggam pinggangku dengan erat.
Permisi, numpang lewat, gumamku saat melewati kedua pohon keramat tersebut. Syukurlah, kami selamat sampai rumah. Aku bergegas mandi dan menunaikan sholat maghrib. Namun, saat hampir tengah malam, kami dikejutkan oleh teriakan Tina. Ayah terbangun, mengempaskan daun pintu depan dengan keras. Aku yang nyaris lelap, terduduk dalam kondisi bingung. "Sarah," bisikan itu membuatku membeliakan mata. Jendela kamar dalam kondisi terbuka. Tirainya berkibar, memperlihatkan sosok yang berdiri menatap hampa. Aku menatapnya tanpa mengedipkan mata. Detik jantung seolah terhenti saat itu juga. Ia ada di jendela, tetapi hawa panas yang memancar berada di belakangku. Sangat panas, sampai keringat membanjiri punggung. "Pergi!" desisku setelah berhasil menelan saliva. Tanganku memberat, tetapi kupaksakan untuk menghalau sosok yang perlahan makin mengerikan. Bola matanya mencair, meleleh bersama dengan genangan darah hitam bercampur lendir. Kulit yang awalnya hanya pucat, mengering hingga tersisa cetakan tulang. Seluruh daging seolah tersedot sesuatu tak kasat mata. Aroma anyir dan bangkai saling berdesakan, memenuhi ruangan. Aku membungkuk, mengeluarkan isi perut sejadi-jadinya. Saat itulah aku sadari bahwa di ruangan ini aku tidak sendiri. Sosok wanita tua menatapku dengan sorot mata merah yang nyalang. Ia berdiri di sudut kamar dengan cakar terkembang. Hantu Bang Syam tinggal kerangka. Sebelum lenyap, ia menunjuk pintu seolah menyuruhku kabur. Sosok itu beringsut ke arahku, masih dengan tubuh yang lemas. Aku mengambil langkah 1000. Pintu kuhempaskan, kaki menyeret tubuh menuju halaman. Udara sejuk di luar membuat tenaga kembali terhimpun. Aku berteriak memanggil ayah. "Ayah, tolong!" Tubuhku luruh di tanah, tungkai melemas. Tak bisa lagi menyangga badan yang gemetaran. Terlihat ayah tergopoh-gopoh menuju arahku, diikuti nenek dan Tina. "Sarah, ada apa?" Mereka menghambur panik. Aku tak menjawab. Lidah keluh, napas tersenggal. Kutunjuk dalam rumah sambil menangis. Ayah merungkuh bahuku. Udah, shh, gak apa-apa, kamu hanya mimpi," hiburnya. "Ini bukan mimpi," gertakku marah. Aku benar-benar mengalaminya. Dan ayah bilang hanya mimpi. Ayah minta maaf. Udah, kita masuk ya," bujuknya. Aku menatap Tina yang salah tingkah, sementara nenek menghapus air mata yang mengambang. Ekspresinya sangat mirip dengan saat malam itu, waktu di mana aku ketakutan melihat sosok ibu yang terbujur kaku. "Sarah, bawa ke rumah ibu saja," ucap nenek pada ayah. Aku menggeleng cepat. "Tina, kenapa?" tanya aku setelah bisa menguasai keadaan. Aku gak kenapa-napa. Malah kaget waktu Pak Ade tiba-tiba menggedor pintu depan. Katanya ia mendengar teriakanku, tutur Tina dengan bingung. Ku hembuskan napas kasar. Ia sepertinya tidak berbohong. Nenek pun mengangguk membenarkan penuturannya. Mereka bilang justru terkejut dengan kedatangan ayah yang terlihat panik. "Aku juga mendengar kau berteriak." "Serius? Gak terjadi apa-apa?" desakku. Tina mengangguk yakin. "Ya sudah, ayo kita masuk. Kalau kamu takut tidur di kamar sendirian, biar Tina temani," tawar ayah. Aku membersihkan debu di lutut, dibantu ayah dan Tina. Ku naiki anak tangga teras. Seluruh tubuh masih terasa lemas.
Sebenarnya enggan untuk kembali ke kamar, tetapi menginap di rumah nenek pun bukan pilihan. Bukankah di kamar Tina juga ada dia, hantu Bang Syam? Ayah, ambilkan minum sebentar ya, ucap ayah memintaku duduk di ruang tengah. Setelah keadaanku membaik, Tina mengajak ke kamar. Aku memilih berjalan di belakangnya. Takut sosok itu masih ada. Untunglah suasana sudah kembali normal. Hanya saja jendela kamarku terbuka lebar. Kenapa jendelanya dibuka? Gerah. Tina mendekat dan menutupnya segera. Konyol. Jika aku menjawab mendiang suaminya yang membuka, Tina pasti akan ketakutan dan memilih pulang. Ini apa? Kamu menyimpan mawar di kamar? Tina mengambil 2 kuntum mawar yang terlihat masih segar. Bukan punyaku, sahutku gemetar. Sar, aku tahu kamu sangat menyukai bunga ini, tapi nggak baik menyimpannya di kamar karena bisa memancing mereka. Bisik Tina membuatku makin merinding. Serius? Aku nggak tahu itu dari mana. Aku nyaris menangis. Tina segera membuang bunga itu lewat jendela lalu menguncinya. Ia pun menyusulku naik ranjang. Sudah, jangan dipikirkan. Ayo tidur. Aku mengambil tempat dekat tembok. Kupunggungi Tina sambil bergulung selimut. Mawar. Kenapa bisa ada bunga itu di dalam kamar? Sar, panggil Tina lirih. Aku tak menjawab, pura-pura sudah lelap. Andai kamu sudah mengetahuinya, aku harap enggak perlu ikut campur kamu. Desis Tina membuat bulu kuduku meremang. Aku terbangun pukul 8. Tidak ada yang membangunkanku untuk sholat subuh. Aneh, biasanya ayah tak pernah membiarkanku tidur hingga siang hari. Jendela kamar masih tertutup. Aku ragu hendak membukanya. Namun karena merasa gerah, ku tarik juga pengait kunci lalu mendorong bilah papan itu hingga terbuka lebar. Pandanganku edarkan ke sekitar bawah jendela. Bunga mawar yang Tina buang sudah tidak ada. Mungkin pagi ia pungut lalu membuangnya lebih jauh. Sesaat aku termenung. Teringat akan ucapannya semalam sebelum aku terlelap. Benarkah ia berkata demikian? Atau kantuk yang menyerang membuatku diambang mimpi? Dalam artian, kalimat itu tidak nyata. Siulan ayah bersama burung nuri kesayangannya membuatku gegas keluar kamar. Saat matahari bersinar seperti ini, aku hanya menganggap kejadian semalam seperti kilasan mimpi yang tidak masuk akal. Dipikir sejernih apapun, untuk apa sosok jin menjelma menyerupai Bang Syam? Namun, jika aku ingat lagi, hawa panas selalu muncul bersamaan dengan kedatangannya. Dan yang semalam itu sedikit berbeda, lebih panas dan membara. Apa karena ada 2 sosok jin dalam satu ruangan? Perempuan tua itu, ia yang kulihat di atap rumah nenek beberapa hari setelah kematian Bang Syam. Usai mandi, aku hanya bermalas-malasan di kamar. Sudah 2 hari tidak ada pekerjaan. Beberapa teman pendaki mengajak pergi minggu-minggu ini. Namun entah kenapa sejak hari itu, aku jadi enggan pergi jauh. Aku takut meninggalkan ayah sendirian. Kejadian semalaman kuceritakan kepada Bayu. Ia menanggapinya dengan serius. Katanya selesai menutup toko ia akan datang bersama temannya yang sedikit banyak mengerti tentang hal-hal gaib. Tina datang membawakan gulai ayam dan dananya terlihat rapi. Pasti akan pergi. Mau kemana nah? Tanyaku sambil menghidup kuah gulai yang masih panas. Ketemu supplier gamis? Oh, tokonya jadi. Tina mengangguk. Baju dan tasnya terlihat mahal.
Wajah cantiknya tak berkurang sedikit pun, meski sudah berstatus janda 3 kali. Aku pergi dulu ya. Tina berlalu. Aroma parfumnya sejak dulu tak pernah berganti. Aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan. Saat terdengar suara motor mendekat, aku penasaran. Dengan siapa Tina pergi? Lelaki berhelm tertutup itu celingak-celinguk. Tina segera naik ke boncengan. Aku menatap mereka tak percaya. Johnny? Itu benar Johnny? Motor dan jaketnya sangat gua hafal. Gesturnya pun memang seperti pemuda itu. Tina, dari sekian banyak orang, kenapa kamu dekati lelaki urakan sepertinya? Tina mau kemana? Tanya ayah yang muncul dari halaman samping. Ke kota, sahutku. Ada gulai ayam dari nenek di meja ya? Ayah mengangguk, ia pun berlalu ke dapur. Sementara aku mencari angin di teras. Sehabis maghrib, Bayu dan kawannya datang. Aku tidak mengatakan kepada ayah tentang tujuan mereka. Khawatir ayah tidak setuju dan malah mengusir Bayu. Minumlah, ujarku meletakkan nampan berisi kopi di hadapan mereka. Berempat kami duduk di teras. Ayah entah kenapa malah nimbrung. Aku melirik Bayu, ia tersenyum dan memberi kode bahwa tidak masalah. Bagaimana tokonya, Bay? Tanya ayah. Alhamdulillah lancar ya. Beberapa hari ini cukup ramai, saut Bayu. Syukurlah. Nanti kalau Tina sudah mulai buka toko juga, biar Sarah bantu-bantu. Kasian di rumah terus. Tahu-tahu keriput dia. Tawa ayah renyah, aku mencubit kesal. Jadi karyawan saya juga boleh ya? Timpal Bayu tertawa. Enggak mau, sautku cepat. Kutinggalkan mereka ke dalam. Hingga jam 9, ayah masih saja menemani mereka mengobrol di teras. Aku terkantuk-kantuk di ruang tengah. Sampai kemudian Bayu mengirim pesan. Kami akan pulang nanti sebelum tengah malam. Ku ajak Saga kemari lagi. Jalan kaki. Oke, aku juga sudah mengantuk, balasku cepat. Selamat tidur. Kalau ada hal aneh, kabari aku segera. Bayu menoleh menatapku lewat pintu yang setengah terbuka. Aku membuang muka, canggung. Aku tertidur lebih cepat. Mungkin karena ada Bayu dan Saga yang berjaga, membuat diri merasa aman. Tidak ada gangguan sama sekali. Namun mendekati subuh, aku mencium wewangian itu. Harum bunga mawar segar yang baru mekar. Aku tidak berani membuka mata, menunggu azan subuh benar-benar berkumandang. Konon, makhluk halus akan kembali ke asalnya saat terbit fajar. Antara ragu dan takut, aku menoleh ke jendela. Tirai berkibar, tetapi bilah papan masih tertutup rapat. Mataku membulat, menatap benda yang teronggok di sudut kosan. 2 tangkai mawar yang sama seperti kemarin malam. Gemetar. Aku meraih ponsel dan mengambil foto bunga berwarna merah darah tersebut. Jika dulu melihatnya membuatku ceria, kini menyentuh pun aku tak berani. Siapa yang meletakkannya? Ku kirim foto itu pada Bayu. Ia sudah bangun. Melihat responnya yang sangat cepat. Jangan dibuang dulu, biar Saga periksa, pesan Bayu. Lalu harus ku apakan? Aku takut. Sebelum ke toko, nanti aku mampir ke rumahmu. Biarkan saja pada tempatnya. Kalau kamu takut, jangan masuk kamar sampai kami datang. Aku menurut. Ku biarkan jendela tetap tertutup hingga Bayu dan Saga datang. Ayah heran melihat keduanya kembali. Tetapi Bayu beralasan barang Saga ada yang tertinggal. Untunglah ia percaya begitu saja tanpa menanyakan benda apa gerangan. Ku buka jendela dari dalam. Bunga itu langsung terjatuh ke tanah.
Bayu bergegas memungutnya lalu membawa pergi sebelum ayah menyadari gerak-gerik kami. Jangan risau, aku akan memberitahu apapun yang dikatakan Saga nanti. Begitu pesan Bayu sesaat setelah ia pergi. Aku tak bisa diam. Teror ini sudah cukup keterlaluan. Namun membicarakannya dengan ayah sepertinya bukan pilihan. Ia seperti tidak terlalu menanggapi. Atau justru berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Siangnya, Bayu menelpon, suaranya terdengar lega, sekaligus khawatir. Bunga itu gak berbahaya, tapi sepertinya ada yang menyukaimu. Apa? Siapa? Aku kaget. Menurutmu? Bayu malah balik bertanya membuatku gusar. Mana aku tahu, hantu, sungutku. Benar, mendiang Bangsa menyukaimu. Kamu pun sempat menyukainya bukan? Tebak Bayu membuatku nyaris menjatuhkan ponsel. Entah kenapa, ada denyut aneh yang membuat dadaku sakit, sesak. Aku menutup panggilan tanpa sempat membantah pertanyaan Bayu. Ya memang benar, dulu aku menyukai Bang Syam. Namun itu sebelum ia menikah dengan Tina lalu meninggal. Tidak mungkin hantu yang menyerupai dirinya mengetahui isi hatiku. Tidak mungkin. Pasti ada hal yang lain yang ingin ia sampaikan. Aku harus mencari tahu secepatnya. Kamu baik-baik saja? Pesan Bayu masuk saat aku hendak meletakkan ponsel. Iya. Jangan marah. Aku cuma bercanda dan asal menebak kok. Tapi kalau kamu marah, bukankah artinya yang kukatakan itu benar? Sial Bayu. Aku mendengus kesal, lalu mematikan ponsel. Kuabaikan pesan tersebut dan memilih membuka laptop. Beruntung ada email masuk dari teman yang tinggal di luar negeri. Ia memberiku pekerjaan dengan deadline 2 minggu. Selama itu aku bisa menyembuhkan diri dan sedikit mengalihkan perhatian dari masalah teror hantu Bang Syam. Sehabis maghrib, tiba-tiba aku kepikiran untuk pindah kamar saja. Selain kamarku dan kamar yang ditempati ayah, ada satu ruangan lagi yang merupakan kamar khusus ibadah. Namun seringnya aku sholat di kamar sendiri karena memang tempatnya yang masih cukup luas. Aku pun mengusung bantal dan selimut ke kamar sholat. Ayah yang sedang menonton televisi heran melihatku membawa beberapa barang lain ke belakang. Kamu ngapain, Sar? Pindah ya, sautku singkat. Kenapa? Kamar Sarah panas? Gak ada lubang udara? Jawabku sekenanya. Memang, semenjak hantu itu menampakkan diri, kamarku serasa sumpek, pengap dan tidak nyaman. Ya sudah, besok ayah panggil tukang untuk renovasi lubangin angin. Kita buatkan di atas jendela, sambung ayah. Aku hanya diam, tidak menolak maupun mengiyakan. Mau ayah bawakan kasurnya? Tawar ayah. Gak usah, Sarah mau tidur di lantai saja, tolakku. Ku gelar karpet yang cukup empuk dan tebal, mencari sudut paling nyaman, kemudian mulai menata bantal. Lampu ruangan pun cukup terang, berbeda dengan kamarku yang hanya remang-remang. Belum tengah malam, aku sudah mengantuk. Kamar ini hanya tertutup tirai hingga menyentuh lantai. Sesaat sebelum benar-benar terlelap, aku merasa ada yang mematikan saklar. Bunyi klik disusul ruangan yang gelap membuatku tergagap. Jangan dimatikan ya, ucapku terduduk. Ayah tak menjawab. Lampu ruang tengah pun sudah padam, tetapi suara televisi masih terdengar. Aku beringsut mencari saklar. Setelah suasana kembali terang, ku cari ayah. Ternyata ia ketiduran di sofa depan televisi. Dengkurannya menandakan bahwa ayah sudah tertidur cukup lama. Kalau begitu,
siapa yang tadi mematikan lampu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.